Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimni yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Kalau kita hitung, niscaya kata Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mulai dari hari kita dilahirkan di muka bumi ini sampai dengan hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita. Fasilitas dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak bersyukur itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabun syadid." Kata Allah, siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan. Ini rumus sederhana sebenarnya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, maka kata Allah akan aku tambahkan. Tapi di akhirnya kata Allah, barang siapa yang kufur, sudah dikasih nikmat, dikasih fasilitas, dikasih barang-barang yang mungkin orang lain tidak punya, tapi kufur, kata Allah, illa adzabun syadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, kami secara pribadi dan memberitahukan, menasihatkan kepada kami secara pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita syukuri. Karena belum tentu apa yang kita miliki saat ini itu dimiliki oleh orang lain. Kemudian cara paling tepat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah menurut Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah memuji nikmat tersebut. Kita puji nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu. Alhamdulillah masih diberikan nikmat untuk kita ke masjid. Betapa banyak saudara-saudari kita yang ingin ke masjid tapi tidak bisa, karena nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah mencintai nikmat tersebut. Bagaimana cara mencintai
dikasih motor, cara mencintai motor tersebut adalah dengan merawat, menjaga agar motor tersebut tetap dalam kondisi yang baik. Itu adalah bentuk mencintai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan dikasih motor, motornya dibiarkan kotor, motornya dibiarkan olinya tidak diganti, akhirnya lama-lama jadi, kalau orang Palu bilang tak kancing. Tak kancing itu sudah bisa lagi jalan. Begitu. Olinya tidak diganti, rantingnya tidak diganti, bannya tidak diganti, akhirnya motornya rusak. Nah, cara mencintai nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan merawat dan menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah dengan mengarahkan nikmat tersebut ke dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kita diberikan kesehatan. Manfaatkan waktu mumpung masih sehat untuk datang ke masjid, untuk mendengarkan kajian ilmu, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat. Semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua insyaallah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita adalah orang-orang yang ketika nantinya di hari akhirat, di hari akhir kita dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Makanya yang harus kita idolakan, yang harus kita cenderungkan sifat kita kepadanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau agar kita dibangkitkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Saya lihat waktunya kurang lebih sekitar 20 menit lagi memberikan penyampaian. Sebenarnya saya ingin berbicara panjang karena soal beberapa pengalaman kami. Saya asalnya dari Sulawesi Tengah, khususnya dari Kota Palu. Yang Kota Palu itu kalau saya pertama datang kemari terkenalnya karena bencana. Mungkin Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian sudah lihat di pemberitaan di televisi tahun 2018 silam, pada tepatnya pada tanggal 28 September 2018 terjadi bencana yang sangat menimbulkan di tempat kami khususnya di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Yaitu Allah datangkan bencana semua gempa bumi. Yang bukan hanya gempa bumi, ternyata ada dua bencana lagi yang mengikut. Ada tsunami dan likuifaksi. Likuifaksi ini sebelum ada bencana di Palu kita tidak pernah dengar. Kita tidak pernah tahu sebelumnya ada bencana namanya likuifaksi. Nanti di Palu diumumkan di lingkungan, oh ternyata ada bencana namanya likuifaksi. Likuifaksi itu sederhananya adalah kita bilang tsunami darat, tanah yang bergerak, yang meluluh-lantahkan semua bangunan yang ada di atas. Bahkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang mungkin berkesempatan datang ke sana, masih ditemukan puing-puing bangunan yang rumah 2 tingkat itu tinggal atapnya saja, tenggelam di dalam bumi. Itu likuifaksi yang terjadi di Kota Palu. Nah, saya ingin memberikan nasihat atau sedikit penyampaian berkaitan dengan bencana yang diberikan di Kota Palu. Hakikatnya Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, bahwasanya apa yang terjadi di permukaan bumi adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam Quran surat Hud ayat 117 yang kurang lebih artinya singkatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan negeri kalau di dalamnya masih ada orang-orang yang berbuat kebaikan. Diberikan berkaitan dengan bencana. Orang-orang yang berbuat kebaikan di sini disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan secara merata.
Kalau di dalam negeri tersebut, di dalam suatu komunitas masyarakat, di kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan dan sebagainya masih ada orang berbuat kebaikan dan merata, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tidak akan memberikan musibah, tidak akan memberikan kebinasaan di negeri tersebut. Itu Allah sebutkan di dalam Quran surah Hud ayat 117. Kalau kita pindah di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, di Quran surah Al-Qasas ayat 59, Allah sebutkan bahwasanya kurang lebih maknanya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu negeri, suatu kota, daerah, wilayah sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, kalau di terjemahan ayat ini, seorang rasul di kota tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala dahului dengan peringatan. Kalau ada suatu wilayah orang-orang di dalamnya kemudian berbuat kemusyrikan, berbuat kezaliman, melakukan tindakan-tindakan yang menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Allah datangkan dulu peringatan kepada mereka. Orang-orang yang menyuruh untuk sama-sama jangan melakukan hal tersebut, jangan melakukan dosa. Terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala dahului dengan adanya peringatan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan musibah kalau orang-orang tersebut melakukan itu, tapi dia tidak tahu. Jadi orang-orang itu. Nah, di ujung ayatnya kalau sudah diberi peringatan, kemudian sudah datang orang menyampaikan bahwa itu tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh dilakukan, maka di ujung ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan negeri-negeri kalau orang-orang tersebut tetap melakukan kezaliman. Ini peringatan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian. Semua tempat di permukaan bumi ini tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kita lihat di televisi ada daerah yang ini statusnya menurut penelitian ini tidak rawan gempa. Ada daerah yang di Indonesia ini statusnya rawan gempa. Ada daerah di zona 3 dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentu pasti daerah tersebut akan mengalami bencana dan musibah. Sama dengan di Palu, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Di Palu itu karena modelnya teluk, itu menurut para ahli kemungkinan tsunami sangat kecil, bahkan tidak ada. Tsunami itu tidak mungkin terjadi di Palu. Tapi tanggal 28 September 2018 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Tumpul semua ilmu pengetahuan. Tidak berlaku ilmu pengetahuan di sana karena menurut ilmu pengetahuan tidak bisa terjadi tsunami di Palu karena modelnya teluk, bukan laut bebas. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang lain terjadi tsunami di kota Palu. Ini sekali lagi memberikan pesan kepada kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Bagaimanapun kemampuan manusia untuk mencoba bekerja dan lain sebagainya, itu tidak akan menghalangi daripada kata Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lebih khusus menyampaikan salah satu perkataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang sahabat yaitu Anas bin Malik datang bertanya kepada Ummul Mukminin bersama salah satu sahabat lainnya. Kata beliau, wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami soal gempa bumi. Ini khusus tentang soal gempa bumi, kata Ummul Mukminin. Ceritakan kepada kami soal gempa bumi, soal tanah yang bergerak, yang berguncang. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Ketika di suatu masyarakat sudah, ini ingat baik-baik Bapak-bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ini nasihat dari kami secara pribadi melalui lisan istri Rasulullah SAW. Ketika di suatu masyarakat yang pertama sudah lazim di masyarakat tersebut adanya perzinahan. Kalau perzinahan di suatu masyarakat daerah itu sudah lazim diketahui, sudah menjadi rahasia umum, maka hati-hati. Ini peringatan pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui istri
baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita. Kalau di masyarakat tersebut sudah lazim perzinahan, maka hati-hati. Kemudian yang kedua ada mukminin adalah ketika sudah merebahnya hamar. Hamar ini minuman keras. Minuman keras sudah kita bisa jumpai di mana-mana. Kita bisa jumpai di penjual-penjual kecil dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya cepat karena kayaknya sudah waktunya. Yang ketiga kata Ummul Mukminin, ketika di masyarakat itu sudah merebah penyanyi-penyanyi wanita. Ini 3 sebab yang kalau di masyarakat itu sudah merata, maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala lanjut, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau ini sudah merata, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di langit, wahai bumi tazalzalah, wahai bumi berguncanglah, maka terjadilah gempa bumi. Ini 3 poin yang disampaikan oleh istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apabila ketiganya sudah berubah di masyarakat, maka kita patut waspada. Ini menjadi peringatan yang pertama ketika bencana itu datang, peringatan bagi orang-orang yang beriman, peringatan bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman untuk tidak membiarkan ketika adanya 3 poin kezaliman itu terjadi di masyarakat ini: perzinahan, khamar, dan penyanyi-penyanyi wanita. Kemudian peringatan atau sekaligus azab bagi orang-orang kafir dan durhaka. Sudah dikasih nikmat, sudah dikasih fasilitas, tidak mau bersyukur, malah kufur, tidak mau datang ke masjid, tidak mau puasa dan lain sebagainya, tidak mau sholat. Itu peringatan dan azab bagi orang-orang kafir. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan soal bencana yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2015 silam. Jadi menjadi peringatan bagi seluruh wilayah di Indonesia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan bencana tidak pilih-pilih. Ketika sudah terjadi 3 hal tersebut, maka kita patut waspada. Oleh karena itu, tidak hanya amar ma'ruf tapi juga nahi munkar yang harus kita jalankan. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya kami ingin berbicara banyak karena waktu. Oleh karena itu kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.